Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Yakub, NIM 18 dari program studi pendidikan informatika. Nah, di sini saya akan sedikit mengulik tentang inovasi ataupun metode pembelajaran yang cocok untuk siswa yang ada di Madura. Sebelum kita membahas tentang metode ataupun inovasi, terlebih kita harus tahu sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, di era saat ini, di tahun 2025 ini, gencar dari Presiden Bapak Prabowo Subianto itu mengesampingkan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bukan dari prioritas pendukung, melainkan bukan dari prioritas utama, melainkan dari prioritas pendukung, seperti itu. Kalau dari sistem pendidikan yang ada di Madura, yang saya alami ketika saya berada di bangku semasa sekolah menengah atas, itu kurangnya ataupun minimnya literasi yang ada di sekolah itu sendiri. Dari guru itu tidak menekankan ataupun tidak memberikan kesempatan kepada siswa, entah itu 10 menit ataupun 15 menit sebelum membuka pelajaran ataupun memberi kesempatan untuk siswanya berliterasi, seperti itu. Dan juga metode yang diajari oleh guru itu sendiri itu sangat monoton dan membosankan. Jadi siswa itu semangat untuk belajar, semangat untuk mengulik materinya masih kurang, seperti itu yang saya alami di bangku siswa sekolah menengah atas, seperti itu. Nah, di sini saya sedikit memberikan ide ataupun inovasi yang di sini saya kutip dari sebuah jurnal pengembangan media pembelajaran yang ada di Madura. Nah, di sini sudah dijelaskan dan si peneliti itu sudah memaparkan bahwasannya siswa ataupun sekolah-sekolah di Madura itu masih minim menggunakan media pembelajaran, apalagi di mata pelajaran tertentu. Contohnya di mata pelajaran IPA, mata pelajaran fisika, ataupun mata pelajaran matematika. Nah, mata pelajaran tersebut kan sifatnya konkret, sifatnya abstrak, tidak bisa dirubah gitu. Jadi penangkapan ataupun penjelasan dari guru kepada siswa itu masih kurang bisa dipahami. Jadi guru itu hanya menekankan rumus-rumus saja kepada siswa, bukan mengolah rumus itu menjadi sebuah game ataupun proses yang menyenangkan sehingga siswa itu bisa mencerna materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu. Di sini itu dijelaskan di jurnal ini bahwasannya mata pelajaran IPA ini merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat sulit dipahami oleh siswa. Jadi di jurnal ini itu menekankan tentang media pembelajaran supaya siswa itu lebih antusias, lebih semangat dalam mempelajari mata pelajaran yang ada di IPA itu sendiri. Seperti itu. Dan media pembelajaran ini ya harus dirancang dengan metode ataupun isi materi yang sangat tepat dan relevan pada saat ini. Contohnya AR, dan contohnya adanya interaksi dari guru dan siswa melalui game tersebut, dan juga ada gamification, yakni tingkatan-tingkatan ataupun level-level yang ada di game tersebut. Supaya apa? Supaya siswa itu lebih merasakan tantangan dari level 1 hingga level selanjutnya, seperti itu. Jadi rasa ingin tahu, rasa ingin menyelesaikan sebuah masalahnya itu, siswa itu akan muncul secara sendirinya, seperti itu. Dan juga teman-teman perlu diketahui bahwasannya di Madura ini, saya tidak ingin jauh-jauh membahas tentang Madura, mungkin di Bangkalan ya.
di Bangkalan itu pendidikan berbasis teknologi itu masih belum merata, apalagi di pelosok-pelosok desa itu masih minim akan menggunakan media-media pembelajaran yang berbasisnya teknologi seperti itu. Jadi hal yang perlu kita rawat ataupun hal yang perlu kita jaga pertama-tama yaitu memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Bangkalan, yakni kita ya perlahan-perlahan yaitu menyebarluaskan tentang penerapan teknologi yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi media pembelajaran yang berbasis teknologi itu sendiri, yakni game, media pembelajaran lain-lainnya itu bisa masuk di sekolah tersebut. Tuh, jadi intinya itu kita bisa menggunakan media pembelajaran yang memantik rasa ingin tahu siswa-siswa yang ada di Bangkalan, Madura. Dan inovasi yang saya gaungkan itu yakni meningkatkan literasi kepada peserta didik. Nah, kalau kita berbicara sistem pendidikan yang ada di Jepang ataupun di Finlandia, itu mereka di sekolah-sekolah tingkat dasar itu sudah menekankan literasi kepada anak didiknya, bukan malah memberikan ataupun menyodorkan rumus-rumus yang sekiranya belum sampai di otak peserta didik itu. Jadi mereka itu menekankan literasi yang ada di menekankan literasi untuk peserta didiknya seperti itu. Oleh karena itu saya terinspirasi di situ bahwasannya siswa-siswa yang ada di Bangkalan itu ditekankan untuk berliterasi gitu. Entah itu sebelum pembelajaran dimulai itu teman-teman siswa itu diberikan kesempatan untuk membaca, entah itu 10 menit ataupun 15 menit. Dan kemudian dari guru itu menunjuk salah satu siswanya itu untuk mempresentasikan hasil dari bacaan tersebut. Dan yang kedua itu masih berkaitan dengan literasi, yakni dari siswa itu mungkin bisa menuliskan entah itu cerita inspiratif, entah itu kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya yang kemudian dipaparkan ataupun ditulis dalam sebuah buku seperti itu. Dan untuk mengapresiasi siswanya itu sendiri, dari guru-guru yang harus sadar, contoh di setiap bulannya itu ada penulis terbaik yang diumumkan melalui upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin seperti itu. Nah, yaitu inovasi ataupun metode yang cocok untuk siswa yang ada di Madura. Dan saya rasa pendidikan yang ada di Madura ini perlu dan sangat harus diprioritaskan dan perlu ditingkatkan seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!